malam Lailatul Qadar itu dimulai dari habis maghrib sampai dengan tibanya waktu subuh. Dari habis maghrib malaikat turun membawa rahmat dan sebagainya. Maka kata beliau, dimanapun tempatnya penunggu ibadah di malam itu yang kebetulan ada malam Lailatul Qadarnya itu, maka pahalanya itu dilipat gandakan seperti beribadah sebanyak 1000 Lalu kan sulit tidak beribadah oleh sholat maghrib sampai subuh maghrib, bau sudah sembahyang kan? Bau? Dia bau kan? Ini doang terawih yang di rumah. Kenapa yang cepat pengalaman di rumah? Bukan sekian ada tapi yang jadi imam. Lambat dia jadi imam terawih kayak sholat isya. Sedikit demi sedikit pulang ya jamaah. Nah, itu dia takutkan beda yang cepat tadi. Tapi udah sudah menunggu tidak keteteran. Jadi begini, kan dimanapun tempatnya kita ibadah itu kan dihitung dapat malam Lailatul Qadar. Tipsnya begini, pertama jangan pernah meninggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena hadis Rasulullah SAW sahih di dalam sahih Muslim, kata beliau begini, man sholat isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, ka'annama qamal lail nisfan, pahalanya itu dia itu seakan-akan sholat setengah malam. Jadi habis maghrib sampai jam 11.45 kerjaannya sholat saja. Itu ibarat orang yang sholat isya berjamaah. Wa sholat subuh fi jama'atin kama qamal lail kama sholat lail kullah. Tapi kalau ada orang sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, berarti pahalanya seakan-akan dari maghrib itu dia sholat sunnah saja sampai waktu subuh. Tipsnya begitu ya, sholat isya dan sholat subuh. Hadisnya sahih. Supaya untuk makin yakin lagi. Ini bukan pendapat saya. Awalnya dia yang punya ide, tapi setelah saya mendalami baca kitab, ternyata itu sudah ada di kitab. Namanya kitab Nihayatul Muntah karya Imam Romli. Beliau berkata begini, dalam mazhab Syafi'i, orang kalau sudah sholat isya berjamaah terus kebetulan malam itu ada malam Lailatul Qadar, maka dia dihitung sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini benar urusan mudah, gampang, insyaallah. Maka tentu gampang. Kita akui sudah, memang di rumah juga subuh itu kadang satu saat ya. Sama juga isyanya dulu awal Ramadan jam 5-6 baris, tapi pertengahan Ramadan sudah mulai mengalami kemajuan saatnya, makin maju saatnya. Itu yang pertama dia. Lampu-lampu masih lebar, jangan misalnya lampu ini subuh. Soalnya ada yang alasan ketiak ini yang tanya keluarga, kenapa nggak datang sholat subuh? Biasanya rajin sholat subuh. Tapi pas datang dalam Ramadan, gak pernah dia sholat subuh berjamaah. Yang ada kenapa? Kemudian dalam waktu subuh jadian dia sakit tiang doang. Jadi mungkin ini alasan tidak mungkin ibu-ibu. Terus aku ini harus ke suhal ke pengasahan, harus bersih-bersih. Ya sudah termasuk harus bersih. Mungkin aneh, itu satu. Ada cara kedua. Cara kedua ini hadis Ibnu Khuzaimah, hadisnya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, inna rajul idza shalla al-imam, sesungguhnya andai kata ada seorang yang sholat tarawih bersama imam, hatta yusalli, dia sholat tarawihnya sampai imamnya selesai, dia kabur duluan, baru mau imamnya kabur kan? Enggak, ini hatta yusalli sampai dia selesai, kutiba lahu ibadati lailatin, maka pahalanya seperti sholat malam suntuk. Gak pilih-pilih sudah mau sholat gak sudah bisa berjamaah, tarawih berjamaah full, luar biasa itu kan. Soalnya kejadian ini sholat tarawih ini banyak kejadian yang kabur duluan. Dia punya teman di Mekah, dulu dia di Mekah di bulan sebelum dipanggil ke Pancok. Kita sholat tarawihnya dia 4
Kan aku banyak masih tahu.